Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan awali dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, penyertaan, serta berkat yang Kau limpahkan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Untuk mengikuti webinar Tafsir Mimpi sesi kedua yang dibawakan oleh Romo Zanwe. Berkatilah Romo Zanwe dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dipaparkan oleh Romo sungguh Engkau berkati. Berkatilah acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, juga perangkat elektronik dan jaringan internet. Semoga dengan mengikuti webinar Tafsir Mimpi ini, kami semakin mengenal pesan-Mu melalui mimpi, semakin mengenal diri sendiri, dan semakin harmonis. Semua doa ini kami sampaikan dengan pengantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Resti, saya kembalikan ke Resti. Terima kasih Ibu Meli. Romo Janwe, Bapak dan Ibu dan teman-teman terkasih ya. Perkenalkan sama saya Resti. Saya nanti akan ditemani sama Pak Ferdinand yang akan memandu pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman terkasih yang akan. Nanti sekarang saya akan bacakan tata tertibnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tata tertibnya minta tolong. Nah, tata tertib yang pertama, audio dan video di-mute oleh panitia selama acara berlangsung dan video diharapkan on. Nanti pertanyaan dituliskan ke chat Zoom ya Bapak Ibu. Ke pertanyaan tadi ditujukan kepada pertanyaan Pak Ferdinand dengan singkat, padat, dan jelas. Identitas diri. Gunakan nanti nama identitas diri di Zoom ya. Bukan nama merek HP atau nama merek yang lain. Nah, sekarang kita malam ini webinar Tafsir Mimpi sesi kedua. Kita akan persilakan Romo Canwe dengan webinar Tafsir Mimpinya. Pertanyaan pertama, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo Canwe. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membicarakan pertama-tama beberapa simbol dan lambang. Dan sesudahnya beberapa tema yang muncul dalam mimpi. Untuk memahami simbol lambang yang muncul dalam mimpi, kita harus amat hati-hati. Karena simbol yang sama mungkin mempunyai arti yang berbeda bagi saya dan bagi Anda. Tapi coba saja apakah interpretasi saya cocok tidaknya dengan simbol yang muncul dalam mimpi Anda. Kita mulai dengan air. Air adalah tentu simbol hidup, simbol kemurnian, simbol bawah sadar. Kalau banjir berarti emosi yang kuat. Kalau jernih dan dalam, biasanya lambang dari bawah sadar. Anak. Anak seringkali lambang dari anak ilahi, the divine child. Bagi wanita selalu hidup yang baru atau lahir yang baru. Kalau angka ganjil misalnya 135 berarti dinamis, ada warna maskulin. Angka genap 24 berarti seimbang, lebih feminin. Ada beberapa angka suci.
Nomor 3 tentu dinamika utuh. Nomor 4, mandala, salib, sempurna. 3 dan 4 jumlahnya adalah 7, adalah angka suci. Seringkali angka paling suci. Misalnya, 7 cakra Borobudur, ada 4 segi 4, plus 3 lingkaran, ada minggu terdiri dari 7 hari, ada perubahan hidup setiap 7 tahun. Binatang. Binatang melambangkan padan, perasaan, naluri, termasuk seksual. Kalau binatang agak rendah, sebagai babi, lebih tinggi kalau kuda. Sakit atau ada bahaya, saya mimpi tentang kuda. Yang istimewa sekali adalah ular. Bisa licik, bisa seksual, lingga, bisa kematian atau kebangkitan karena meninggalkan kulitnya, bisa perubahan, penyembuhan, lambang dari dokter. Secara khusus, beda bagi wanita dan pria. Bagi wanita, lebih kalau disertai perasaan takut dan cicik, hampir selalu lambang dari penis. Sedangkan bagi pria, amat sering, termasuk bagi saya, lambang dari wanita yang licik, yang ingin menguasai, lambang dari ibu yang mengikat. Bandingkan ular di Firdaus. Bandingkanlah juga yang tahu bahasa Jawa, Bimo Werkodoro yang harus berkelahi dengan naga itu. Itu arti dari ular. Artinya untuk mengetahui arti mana yang cocok, jadilah ular itu. Lantas bisa kira-kira menyadari arti apa yang dimaksudkan. Bunga. Lotus di dunia timur sama dengan mawar di dunia barat adalah mandala, adalah integrasi dari salib dan lingkaran. Selalu indah sekali. Kalau gua, rahim, ibu pertiwi, dan lindung. Kalau gunung, mendaki gunung sering dan amat sering lambang perjalanan hidup menuju ke depan dan ke atas, mendekati Tuhan, kadang-kadang malam mendekati akhir hidup. Itu gunung. Gunung hampir selalu lambang dari Tuhan. Karena gunung itu ibarat kekal abadi, tidak berubah. Kalau jatuh dalam pandangan orang lain, atau dalam harga diri, dalam mata diri sendiri. Atau tidak mampu melaksanakan tugas. Atau kalau kita mendaki tangga sukses terlalu tinggi, kita bisa jatuh kembali kepada realitas. Sekarang tentang jurusan. Kalau menuju ke kiri, berarti negatif. Bahasa Jawa, ojo laku ngiwo. Kalau menuju ke kanan, berarti positif. Dan itu di seluruh dunia sama. Di Eropa, di Indonesia sama. Kalau jurusan ke bawah, menuju badan, perasaan, naluri. Kalau jurusan ke atas, menuju
pikiran, ide, bidang rohani. Kalau kawin, biasanya hampir selalu lambang positif. Persatuan dan integrasi dengan suatu bagian dari diri sendiri yang sampai sekarang belum diterima atau belum dikenal. Misalnya, sesuatu yang ditolak dalam shadow diterima kembali, kadang-kadang mimpi tentang kawin. Kadang-kadang juga memberitahukan kepada kita bahwa kita tertarik kepada orang yang belum dan tidak belum menyadari hal itu. Kehilangan gigi atau rambut memang tanda negatif. Hampir selalu kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan, kehilangan masa muda, masa kanak-kanak. Artinya ada sesuatu yang berkurang. Kelahiran sesuatu yang baru dan berharga muncul dan ingin hidup dan berkembang dalam diri kita. Melahirkan atau memelihara bayi, waktu retret cukup banyak suster, artinya yang kaul kemurnian, bermimpi melahirkan atau memelihara bayi dengan perasaan penuh kegembiraan. Dan kalau misalnya seorang suster dalam akhir retret mimpi melahirkan, berarti tanda retretnya berhasil dengan baik dan hebat sekali. Kematian, hati-hati, perubahan besar. Sebagian dari Anda sendiri mati. Tapi mungkin untuk nanti berkembang lagi. Kalau anak-anak bermimpi tentang kematian orang tua, itu dan mereka dengan senyum besar menceritakan, papi, mami, tadi malam saya mimpi papi meninggal. Papi dan mami yang tidak tahu merasa kurang ajar anak itu. Padahal ini berarti mereka menjadi makin berdikari, makin dewasa, tidak lagi membutuhkan orang tua untuk ikat sepatu dan macam-macam. Kotoran, sesuatu, perasaan, beban yang sebaiknya dan sudah waktunya untuk dilepaskan. Misalnya, cukup banyak orang, hampir semua orang, mimpi BAP dalam porsi yang besar sekali, karena kita lumpuh waktu mimpi, maka tidak jadi apa-apa dalam tempat tidur, dan kita biasanya lega sekali karena ibarat kita lepas bebas dari sesuatu yang sudah patutnya dilepaskan. Mobil kendaraan, kita sendiri yang bergerak. Perhatikanlah siapa yang memegang setir. Paling bagus kalau Anda sendiri yang memegang setir. Lebih sulit berarti orang lain yang memegang setir. Juga perhatikan kecepatannya. Juga memperhatikan belok ke kiri atau ke kanan. Itu semua memberi petunjuk. Mutiara, kristal, dan intan sebagai keabadian dari jati diri. Sekitar dalam jati diri dari diri kita yang sebenarnya. Maka dalam Injil juga ada, Injil Matius,
ada perumpamaan tentang harta dan mutiara itu. Pohon, enggak, maaf ya, orang gila. Orang gila penuh energi dan keaslian, tapi liar dan menakutkan karena belum ditangani. Biasanya hampir selalu lambang dari shadow yang minta diterima. Tapi karena belum diterima, masih gila. Pakaian, cara kita menampakkan diri kepada dunia luar. Kalau pakaian tidak cocok, berarti mungkin ada kesulitan dengan identitas diri. Kalau pisau, pistol, senapan, tombak, bagi perempuan seringkali lambang dari penis. Kalau pohon bisa bersatu antara surga dan bumi, artinya dari bawah tumbuh ke atas dalam jati diri, hampir sama dengan lambang Yakub. Perhatikanlah keadaan kesuburan dari pohon itu. Semakin indah subur pohon itu, semakin sehat Anda. Bandingkan dengan Lukas bab 6, karena tidak ada pohon yang baik, yang berbuahkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik, yang berbuahkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Artinya, perhatikanlah keadaan pohon itu. Apakah akarnya, dahannya, daunnya, buahnya beres atau tidak, atau kering atau bagaimana. Itu lambang dari diri kita sendiri. Kalau rumah seperti pohon merupakan lambang dari kita sendiri. Kamar baru dalam rumah itu adalah bagian tersembunyi yang baru diketemukan, di mana kita heran, kok ada ini dalam diriku. Boleh dibandingkan dengan rumah patak. Bagian bawah untuk tempat tinggal untuk kerbau, di tengahnya bagi manusia, di atasnya untuk roh leluhur macam itu. Berarti rumah itu, kalau kita dalam rumah turun ke bawah, berarti kita lebih menuju kepada badan atau kepada bawah sadar. Bisa juga menurun ke latar belakang kita itu. Kalau menuju ke atas adalah tanda bagus, berarti kita lebih positif, lebih rohani. Bandingkanlah Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Telanjang, tidak terlindung, terlalu terbuka, tak berdaya, tapi juga lebih-lebih kalau anak kecil, berarti jujur, polos, terbuka. Artinya tidak selalu negatif. Terbang, ada macam-macam interpretasi yang berbeda. Seringkali penuh kegembiraan, seringkali merasa hebat dan amat hebat, kok saya bisa terbang. Mungkin juga lebih-lebih kalau Freud berarti seksual atau khawatir.
uang harta hilang, berarti kehilangan energi, kehilangan nilai-nilai, kehilangan gairah hidup. Artinya, pasti ada hampir selalu arti yang negatif. Sebaliknya, uang atau harta diketemukan, tambahnya energi, tambahnya nilai-nilai, tambahnya gairah hidup, tambahnya kesehatan. Tentang warna, perhatikan warna itu, sebetulnya semua mimpi sebetulnya berwarna. Yang ingat warna dalam mimpi lebih sering wanita daripada pria. Kalau biru, transendensi dunia rohani. Kalau merah, itu warna yang paling panas, api, darah. Biru itu juga warna yang paling dingin. Hijau, tumbuh alam hidup. Oranye paling penuh dengan energi. Kuning, cahaya atau panen. Coklat mungkin tanah dan materi. Itu simbol-simbol lambang-lambang yang mau saya bicarakan. Sekarang kita langsung kepada beberapa tema yang muncul dalam mimpi. Supaya uraian saya tidak tinggal ilmu melulu dan supaya keuntungan Anda makin besar, coba anggaplah mimpi-mimpi yang akan datang yang saya bicarakan sebagai mimpi Anda sendiri, atau sekurang-kurangnya bandingkanlah dengan mimpi Anda sendiri supaya untung, supaya belajar. Ingat juga bahwa kita senang menemukan arti sebuah mimpi, padahal tiap mimpi mungkin mempunyai beberapa arti, tidak hanya satu. Satu hal lagi yang penting, lebih-lebih kalau menceritakan mimpi, simbol-simbol dan lambang-lambang yang muncul dalam mimpi selalu harus diterjemahkan. Tidak gampang dan sering salah diterjemahkan. Yang gampang adalah memperhatikan perasaan. Karena perasaan tidak perlu diterjemahkan. Perasaan dalam mimpi sama dengan perasaan dengan situasi kejadian pengalaman yang dulu tentang mana kita sekarang mimpi. Kita mulai dengan tema penyembuhan luka batin yang lama. Tidak ada manusia tanpa luka batin. Amat sering diakibatkan oleh orang yang terdekat seperti ayah dan ibu. Kalau luka batin cukup berat dan tidak diperhatikan, dapat menimbulkan depresi. Hal lain, bawah sadar kita bijaksana. Bawah sadar kita bijaksana karena membawa luka batin kita pada umur kita di mana kita sudah sanggup memahaminya dan mengerjakannya. Kalau kita sudah cukup dewasa dan kuat, dimunculkan dalam keadaan kita lewat mimpi, supaya perasaan-perasaan kita yang negatif diungkapkan dan disalurkan. Sebagai mimpi pertama, mimpi Suster P halaman 56. Suster P halaman 56.
Saya ulangi, mimpi Suster P, halaman 58. Halo, saya melihat yang kelihatan mimpi Suster TH, tapi yang saya minta adalah mimpi Suster PI, halaman 56. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, saya membaca saja. Saya mengikuti pertemuan suster-suster sekongregasi di rumah retret yang besar dan luas. Sambil menunggu waktu pertemuan, saya memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati pemandangan alam yang indah. Saya bertemu dengan orang-orang yang sedang berekreasi di sekitar rumah retret itu. Mereka semua tampak bergembira dan sangat menikmati liburan mereka. Beberapa penjaga pencaca mencoba menawarkan bentuk-bentuk rekreasi di tempat itu kepada saya, namun saya menolaknya dan terus berjalan dengan santai. Akhirnya saya merasa sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Ketika saya akan kembali, tiba-tiba muncul seorang anak usia 5-6 tahun membawa sebuah bungkusan yang hendak diberikannya kepada saya. Kemunculannya yang tiba-tiba itu membuat saya kaget dan menjadi takut. Saya tidak mau menerima bungkusan itu, bahkan saya lari ketakutan. Rasa takut saya makin bertambah ketika anak itu mengejar saya. Tampaknya dia tidak mau membiarkan saya pergi. Saya terus berlari ke rumah retret, tetapi saya tersesat. Saya tidak bisa menemukan kamar saya, sedangkan anak itu masih terus mengejar saya. Akhirnya saya terbangun sebelum menemukan kamar saya. Saya terbangun dengan rasa capek yang luar biasa dan badan yang merasa lemas sekali. Ini mimpi Suster P. Yang penting dalam mimpi ini adalah dia menceritakan ketika saya kembali, tiba-tiba muncul seorang anak usia 5-6 tahun. Dan tentu anak yang muncul yang umur 5-6 tahun tidak lain daripada dirinya sendiri, lambang dari dirinya sendiri. Artinya kita sudah tahu mimpi ini tentang waktu dia berumur antara 5-6 tahun. Membawa satu bungkusan. Berarti sesuatu yang sampai sekarang agak dibungkus, tidak diperhatikan. Hendak diberikan kepada saya. Dan dia seperti itu kaget, menjadi takut, tidak mau menerima bungkusan itu, malahan saya lari ketakutan. Dia ketakutan untuk memahami, untuk melihat kembali apa yang terjadi waktu dia berumur 5-6 tahun itu. Dan karena dia melarikan diri dari dirinya yang 5-6 tahun itu, dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri yang utuh, diungkapkan dalam mimpi, saya tidak bisa menemukan kamar saya. Artinya, saya tidak bisa menemukan identitas diri saya karena saya belum rela menerima bungkusan kejadian luka batin yang terjadi waktu saya antara 5 dan 6 tahun. Waktu saya menerangkan itu kepada Suster P itu, dia, itu. Artinya dia langsung menangkap apa yang terjadi. Apa luka batin yang luar biasa
waktu dia 5 sampai 6 tahun. Artinya kita belajar kalau ada anak dalam umur yang berbeda dari kita yang sekarang, atau orang dewasa dengan umur berbeda, seringkali umur itu menunjukkan di mana terjadi kesulitan, luka batin, sakit hati dalam diri kita itu. Berikutnya, mimpi Suster TH yang tadi sudah ditunjukkan. Ya, saya bermimpi tiba-tiba saya melihat kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki saya luka, membusuk sampai berwarna hitam. Untuk membersihkan jaringan yang hitam itu, saya berusaha mencari obat kompres Rivanol ke apotek, ke poliklinik, ke rumah sakit. Namun selama mendapat jawaban, tidak ada. Saya merasa jengkel dan mengomel, masa di rumah sakit sebesar ini tidak ada Rivanol? Kalau tidak ada, saya minta serbuknya saja, bisa saya sendiri yang membuatnya. Petugas yang tidak saya kenal menjawab, serbuknya pun tidak ada. Saya pergi ke satu rumah sakit lagi, kira-kira 10 meter dari pintu, saya melihat ayah saya memakai pakaian putih, memandang saya sambil tersenyum, tanpa menoleh ke kiri atau kanan, dan mendekati saya. Saya heran, kapan ayah saya menjadi mantri? Saya langsung minta obat. Ayah saya menjawab, tidak ada obat. Cium lukamu. Saya tidak mau karena busuk. Ayah saya lagi, cium lukamu. Pandangan ayah yang sangat membahagiakan itu menggerakkan hati saya untuk mencium luka itu. Saya mencium luka di telapak tangan saya, tetapi mata saya tetap menatap ayah. Ketika saya menoleh kepada luka yang saya cium itu, saya lihat luka yang saya cium itu menjadi merah dan mulai sembuh. Demikian juga luka di telapak kaki yang tidak kucium mulai sembuh. Saya merasa heran, dan lebih-lebih saya bahagia menerima pandangan ayah. Saya kembali memandang ayah dan terbangun. Kira-kira 1 bulan, saya merasa pandangan ayah melekat dalam hati saya, membuat hidup saya penuh gairah. Itu diceritakan waktu dalam satu kursus, dan kita mengolah mimpi ini lewat hot seat. Pertanyaan kepada luka, tangan dan kaki, mengapa kamu sakit sampai membusuk? Jawab dari luka itu, karena kamu tidak pernah memperhatikan dan merawat aku. Pertanyaan kepada obat, saya mencarimu kemana-mana. Mengapa kamu bersembunyi dan jual mahal? Jawaban obat, tidak benar kamu mencari saya. Kamu sibuk bertanya kepada orang di luar, tapi kamu tidak pernah masuk ke dalam. Saya ada di dalam. Saya terkejut, malu, terpukul oleh kedua jawaban itu, tapi tidak bisa membantah karena persis ada dalam diri saya itu. Pertanyaan kepada ayah, mengapa Papa begitu menyayangi suster itu? Jawaban ayah, aku mencintai dia karena dia anakku, darah dagingku, bagian diriku. Aku tidak mau mengatakan ini karena supaya muncul kemarahan dan kebencian kepada ayah. Aku ingin berteriak bohong, tapi aku menahan diri karena banyak orang. Seluruh badanku terasa panas, dada kiriku sakit setiap kali aku mendengar dalam hatiku, ayah bohong padaku.
Mimpi itu mulai dengan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki saya luka. Artinya, dia sendiri luka. Dia sendiri luka, dan yang mengakibatkan luka itu, seperti biasa dalam mimpi, muncul dalam mimpi itu. Ialah ayahnya. Dia karena ayahnya kadang-kadang menolak, melarang sesuatu dari dia. Sehingga dia benci sekali. Tapi dalam mimpi ayah memakai pakaian putih. Dan ayah ibarat mengatakan supaya dia tidak melarikan diri dari luka, tidak mencari obat, tapi cium lukamu. Artinya memperhatikan kembali kepada lukamu. Bersihkanlah lukamu. Waktu saya cium menjadi merah dan mulai sembuh. Halaman 59, mimpi Suster GC. Sejak tahun 1990, sering saya mimpi tentang relasi intim dengan seorang pria. Pada awal mimpi selalu saya dibujuk dengan kata-kata cinta, tapi saya menolak dengan keras, juga takut, gelisah, bahkan menangis. Bujukan berakhir dengan kata ancaman, kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun, bila orang lain mengetahui hal ini, kamu akan saya bunuh. Saya merasa seperti seekor binatang yang mau disembelih oleh pencar. Semakin saya diancam dengan perlakuan ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk minta tolong dengan berteriak, lalu terbangun. Suster itu datang kepada saya dalam bimbingan rohani, sedikit malu, merasa malu kenapa saya, seorang suster yang baik-baik, punya mimpi secorok itu. Ibarat saya yang tidak ada hubungan dengan laki, kenapa saya punya mimpi relasi intim itu. Tapi karena waktu saya tanya latar belakangnya, tentu dia cerita bahwa dia 2 kali ketemu dengan orang pria yang macam itu, yang mencoba menggodainya, tentu tidak berhasil, tapi sesudahnya mengancam dia, kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun, bila orang mengetahui hal ini, kamu akan saya bunuh. Karena ancaman yang sebesar itu, dan dia tidak berani omong karena di ancaman itu, maka terus-menerus dia punya mimpi macam itu. Sampai dia berani ceritakan kepada saya, dia menyadari bahwa ini adalah semacam ancaman itu berkuasa atas dia selama dia takut pada ancaman. Waktu dia berani melawan ancaman itu, mimpi itu hilang. Mimpi berikutnya, halaman 61, mimpi Im. Aku berada di sebuah rumah, dan aku sedang menanam bunga di sekeliling rumah itu. Di belakang, sebelah kiri rumah itu kelihatan 2 gunung yang indah, dan di sebelah kanan pula kelihatan pohon bambu yang tinggi. Tiba-tiba aku sangat terkejut, karena dari jauh ombak besar tsunami kelihatan datang ke arah di mana aku tinggal. Aku sangat ketakutan. Aku berlari menaiki gunung, tapi ombak itu lebih tinggi daripada gunung itu. Aku merasa tidak akan selamat. Aku berlari pula ke pohon bambu,
Tetapi ombak itu juga lebih tinggi daripada bambu itu. Malah kelihatan dua ombak besar tsunami itu ke arah yang bertentangan. Yang satu di sebelah kiriku dan yang satu pula di sebelah kananku. Aku bertambah takut, lalu berkata dalam hatiku, biarlah aku mati ditelan ombak tsunami. Tapi yang mengherankan, aku tidak mati. Walaupun ombak besar itu datang beberapa kali setinggi gunung, aku masih tetap hidup. Kemudian ibuku datang dari jauh. Aku memberitahu dia supaya balik. Aku memberi pesan kepadanya supaya tidak menyuruh saudara-saudaraku yang lain pergi ke pantai. Ibuku balik dan aku tinggal di tempat itu mengharapkan agar ombak besar tsunami akan berakhir. Artinya, ada dua hal yang penting dan harus diperhatikan dalam mimpi itu. Ialah perasaan sangat terkejut, sangat takut karena ombak besar tsunami. Dan tsunami itu seperti gempa bumi tentu energinya luar biasa. Dan dalam mimpi juga muncul ibuku datang dari jauh. Lantas sesudah itu, dia bertanya dalam diri ini, apakah tsunami dalam hidupku? Dan orang satunya yang datang dalam mimpiku ialah ibuku. Dan saya ingat bahwa relasi saya dengan ibu, hubungan aku dengan ibuku, suatu relasi yang menakutkan. Di mana aku mencoba untuk mengelakkan, tapi dia tetap datang. Ombak besar tsunami dalam mimpiku adalah lambang relasiku dengan ibuku. Dan dengan orang lain yang menyakitkan, malah mungkin membunuh aku. Ketakutan itu ingin ku elakkan sedapat mungkin, tetapi ia tetap datang, tapi tidak membunuh aku. Mimpi ini datang pada dia pada waktu dia retret agung dan menjadi bebas dari ketakutan itu. Mimpi berikutnya, mimpi Bruder FIC halaman 62. Saya berdiri di depan sebuah rumah yang agak besar, sederhana, dan atapnya terbuat dari genting berwarna merah. Saya melihat pintu terbuka lebar. Saya masuk, lalu menuju kamar makan. Saya melihat seorang laki-laki seperti ayah saya duduk dekat meja sedang mendengarkan sebuah radio. Tapi dia sama sekali tidak mempedulikan kehadiran saya. Saya melihat keluar melalui pintu, tampak seorang sedang menebang pohon kelapa dekat rumah. Saya tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Saya berjalan keluar dan menegur orang itu, gila, itu berbahaya sekali. Tapi orang itu terus saja menebang pohon kelapa itu. Saya tidak dapat mencegahnya. Ketika saya menoleh, saya melihat seorang anak laki-laki, umurnya kira-kira 8 tahun. Saya segera menggendong dan meluknya dengan tangan kanan, sebab pada saat yang sama, 2 butir kelapa jatuh ke genting. Memang tidak ada genting yang pecah, tapi kelapa-kelapa itu menerang anak kecil ini. Saya menahannya dengan tangan kiri. Pada saat itu saya berteriak,
perempuan yang tak bertanggung jawab. Lalu saya bangun. Tentu Anda mudah-mudahan sudah menangkap. Saya melihat seorang anak laki-laki, umurnya kira-kira 8 tahun. Baru dengan demikian kita sudah tahu, budak FEC itu harus kembali kepada waktu dia berumur kira-kira 8 tahun. Ketika disarankan untuk melihat masa umur 8 tahun, saya agak ragu-ragu. Ini berarti saya memutar film hidup saya lagi. Saat itu ayahku punya kedudukan baik, penghasilan besar, sampai pada suatu hari ibu sakit, tambah hari tambah kurus. Saya heran ibu tidak ke dokter, dan ayah sudah beberapa hari tidak pulang. Ibu minta saya membeli obat. Ketika itu saya melihat ayah bersama seorang perempuan keluar dari sebuah rumah. Saya marah, dendam pada perempuan itu. Dia merusak suasana keluarga saya. Saya mau melawan perempuan itu, tapi ibu saya melarang. Ibu begitu sabar dan rela menderita. Ia dengan setia dan sabar menanti ayah untuk sadar dan kembali sendiri. Dalam mimpi ada 3 perasaan yang menonjol. Belas kasihan terhadap anak berumur 8 tahun, berarti belas kasihan pada dirinya sendiri, kemarahan terhadap perempuan itu, dan setelah menyadari amat kasihan terhadap ibu. Artinya dalam mimpi ini, semua pelaku muncul. Pertama-tama si ayah, lantas orang menebang pohon kelapa yang membahayakan anak kecil itu, lantas dia sendiri muncul dalam umur 8 tahun, dan dia berteriak perempuan tak bertanggung jawab. Pada saat itu dia tahu siapa perempuan itu. Artinya, tiap kali Anda mimpi dan ada anak kecil, ada orang muda muncul, perhatikan umur dari orang itu, kemungkinan besar itu Anda dalam umur itu. Perjalanan hidup. Halaman 64. Hampir semua orang mengalami mimpi macam ini. Bentuk yang paling biasa, dengan susah payah mendaki gunung, lambang dari Tuhan, tapi akhirnya sampai juga. Di atas gunung adalah kuil, biara, atau rumah sederhana. Di dalamnya berjumpa dengan white, wise old man atau woman yang berambut putih dan bijaksana. Contoh pertama, mimpi Saudara XY, halaman 65. Aku menghindari sebuah truk besar di jalan raya yang luas dan panjang. Di dalam truk itu adalah ayah, ibuku, duduk bersama aku di depan. Seorang anak kecil yang telanjang, kira-kira umur 2-3 tahun, duduk dengan santai di belakang, di bagian belakang truk. Aku membawa minit truk itu sendiri, dan aku melihat satu mobil Colt yang penuh dengan penumpang berjalan sejajar dengan truk yang kubawa. Ketika sampai pada persimpangan jalan, Colt itu membelok ke kiri, sedang aku pikir-pikir untuk melewati jalan ke sebelah kanan. Akhirnya kuputuskan untuk lewat jalur kanan. Waktu itu orang-orang yang berada di Colt itu berteriak-teriak, menyuruhku untuk ikut jalur kiri dengan mereka.
Karena jalur kanan yang kulewati katanya sempit dan berbahaya. Larang orang-orang di kota itu tidak kuhiraukan, agar tetap punya prinsip untuk lewat jalur kanan yang sulit untuk mencapai sebuah bukit yang sangat tinggi. Aku mulai pasang strategi, kemudian aku naikkan gas, dengan penuh semangat aku ngebut, ku kejar truk itu sampai ke puncak bukit. Waktu itu ibu menjerit, minta aku supaya tidak membawa truk dengan kecepatan tinggi, tapi aku tidak peduli. Akhirnya, ku bawa truk itu mencapai bukit itu. Di atas bukit ada sebuah rumah, aku masuk ke rumah tersebut. Sesudah itu ku parkir truk. Waktu itu aku sadar bahwa aku dalam keadaan telanjang. Sehingga cepat aku masuk ke rumah dan mencuci muka. Yang sama dalam lambang truk, bus, sepeda motor, atau sepeda adalah mempunyai roda, dan roda adalah mandala. Lambang yang kuat dalam tiap mimpi. Dia, sesudah itu yang tidak punya SIM dalam mimpi, dia naik truk besar. Ada anak kecil telanjang umur 2-3 tahun. Ini juga adalah artinya. Colt itu membelok ke kiri, dan dia disuruh ikut ke kiri. Tapi waktu itu kira-kira waktu dia mau menjadi suster, dia ke kanan, ikut katanya jalur yang sempit dan berbahaya. Tapi dia dengan semangat besar sampai ke atas gunung itu. Halaman 69, top-tok, underdog, dan mimpi frustrasi. Itu cukup sering juga terjadi dalam diri kita. Top-tok, ya betul. Top-tok adalah suara super ego atau rekaman suara Bapak Ibu dalam diri kita. Cara bicara top-tok mempersalahkan, menuduh, memakai kata-kata klise seperti seharusnya, semestinya, sewajarnya. Top-tok ibarat penggertak, memukul, memaksa, mengancam, meneror. Kalau berani melawan, mendapat mimpi buruk. Contoh, Iksi Greg, anak yatim piatu, diperkosa oleh pengasuhnya dan diancam, kalau berani omong, kau kubunuh. Waktu dia berumur di atas 40 tahun, untuk pertama kalinya berani mengungkapkan kepada pembimbing rohani. Malam harinya, ia bermimpi bahwa ia dihukum mati. Itu kuatnya top-tok itu. Top-tok ibarat pengkhotbah jelek, menuntut sesuatu yang melawan kodrat kita. Underdog, artinya anjing yang kalah itu, contoh itu diambil dari perkelahian dua anjing. Anjing yang kalah, dia di bawah, anjing yang menang di atas. Si underdog yang kalah adalah arketipe dari pengecut dan korban. Cara bicara dari underdog, minta maaf, memberi janji, merengek, berdalih, menerangkan. Underdog mengetahui apa yang sungguh dibutuhkan dan dirindukan oleh kita. Oleh Hume, underdog disebut shadow, bagian yang dianggap hina. Dalam transactional analysis, top-top merupakan orang tua, sedangkan underdog merupakan anak yang patuh, taat, menyesuaikan diri. Celakanya, anak menyesuaikan diri menginginkan persetujuan dari orang tuanya. Kalau ada persoalan dalam diri Anda, perkelahian antara top-top dan underdog dalam diri Anda, berarti Anda punya
nanti dialami dalam mimpi frustrasi. Halaman 71. Mimpi frustrasi atau sabotase. Berarti kalau Anda punya mimpi frustrasi, sabotase, ada konflik antara top talk dan underdog. Kalau dalam mimpi top talk yang menyaput itu berarti Anda sungguh ingin melakukan sesuatu tapi dilarang dengan Anda tak berhak melakukan itu. Kalau underdog yang menyaput, Anda semestinya melakukan sesuatu tapi Anda tidak suka. Untuk perkembangan pribadi, penting bahwa top talk dilawan dan underdog dirangkul. Sekarang contoh-contoh dari mimpi sabotase. Dan saya kira semua yang hadir, yang ikut di sini, pasti mengalami beberapa dari contoh-contoh itu. Pertama, datang terlambat untuk kereta api, untuk kapal, untuk bis atau pesawat. Nomor 2, gagal mendapat sambungan telepon. Nomor 3, hilangnya tangga, hilangnya setengah jembatan, hilangnya jalan. Nomor 4, ketidakmampuan berfungsi di panggung, di ujian, di khotbah. Nomor 5, si pencuri WC, punya nama dalam bahasa Inggris toilet thief. Berarti Anda sudah kebelet luar biasa mencari WC, tapi semua WC atau hilang, atau tidak ada, atau ditutup, atau rusak, atau paruh penuh. Pesan dari Top Talk, perasaanmu tidak boleh dilepaskan. Contoh, halaman 73, mimpi Suster El yang muncul di atas 10 kali. Aku sedang di rumah orang tua dan sudah duduk di kelas 3 SD. Pagi-pagi sekitar pukul 7, aku berkemas mau pergi ke sekolah. Akan tetapi, aku tidak pernah jadi pergi ke sekolah karena aku selalu kehilangan salah satu peralatan sekolah yang sangat penting, antara lain sepatu sebelah, kaos kaki sebelah, pakaian seragam, tas, buku, ballpoint, dan kadang-kadang baju putih kusut karena tidak disetrika. Aku sering menangis mencari-cari yang hilang itu, tapi tidak pernah kutemukan. Padahal saat itu aku harus menghadapi ujian di sekolah. Tapi sayang, aku tidak pernah ikut ujian. Malah sementara aku mencari-cari, teman-temanku sudah pulang dari sekolah. Aku begitu kesal dan akhirnya bangun. Ingat, mimpi ini muncul di atas 10 kali. Ini mimpi frustrasi yang luar biasa. Banyak di antara kita punya mimpi, ikut ujian, tapi tidak mendapat persoalan, tidak mendapat kertas, ada kesulitan yang lain. Setelah itu, waktu kelas 3 SD, ayah berkata kepadaku supaya aku berhenti sekolah untuk mengurus adik-adikku. Ayah membujuk aku dengan kata-kata manis, kalau putriku mau berhenti sekolah, maka akan kuberi 1 kerbau dan aku akan membelikan emas untukmu. Pada saat itu aku sangat sedih dan kesal sambil berkata, aku tidak mau, aku harus sekolah. Aku bernekat pergi ke sekolah. Aku sangat takut kalau ayahku membujukku lagi untuk berhenti sekolah. Tapi akhirnya aku terus sekolah. Tema melahirkan, kawin, atau mati.
Kita mengherankan bahwa 3 kejadian yang begitu menentukan dalam hidup manusia cukup sering muncul dalam mimpi. Melahirkan yang muncul dalam mimpi perempuan amat positif dan sangat menggembirakan. Melahirkan selalu merupakan lambang dari hidup baru, dari semangat si pemimpi sendiri. Contohnya, mimpi Suster Gertrud tahun 86. Saya berbaring di padang rumput dan melahirkan seorang anak. Saya bersuka cita dan amat terhibur. Banyak orang mengelilingi saya dan ikut bergembira. Tidak ada rasa malu sama sekali. 1 tahun sebelumnya, ayah Suster Gertrud bunuh diri karena depresi, dan seperti biasanya Gertrud pun mempersalahkan diri. Mimpi ini sungguh membebaskan dia dan menjadi life-giving bagi dia. Dia merasakan hidup yang baru. Maka dalam mimpi tidak ada pertanyaan siapa ayah dari anak itu, kenapa saya melahirkan dikelilingi banyak orang di padang rumput, hanya penuh kegembiraan. Kalau mimpi, kebanyakan orang malu kalau tema kawin terang-terangan muncul dalam mimpi. Karena mengira ada sangkut pautnya dengan tema seks. Padahal, kalau memang tentang seks, mimpi sendiri malu mengungkapkannya pelak-pelakan dan memilih lambang-lambang. Kawin dalam mimpi selalu amat positif dan merupakan lambang dari bersatu 2 hal. Kenyataan yang dulu masih bertentangan, sekarang sudah diintegrasikan. Kalau tema mimpi muncul, biasanya menakutkan, karena artinya yang pokok tidak begitu menakutkan, karena artinya yang pokok ialah terjadi perubahan besar. Sesuatu yang dalam diri kita harus mati, harus berubah. Atau sesuatu dalam diri kita yang dianggap sudah mati, harus dihidupkan kembali. Mimpi agung. Halaman 78. Tiap manusia kadang-kadang mengalami yang disebut mimpi agung. Mimpi agung di satu pihak tidak berbeda dengan mimpi biasa, karena lambang-lambang yang muncul memang biasa. Tapi yang lain pihak, karena berasal dari bawah sadar kolektif, dari bawah sadar yang dalam sekali, maka energi yang muncul amat besar, orang merasa heran dan tersentuh sedalam-dalamnya. Relasi dengan Allah dan sesama menjadi lebih hidup, sehingga bertahun-tahun tidak dapat dilupakan karena hidup kaya dengan perasaan yang positif. Sungguh amat sayang andaikan energi yang sebesar itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya perbedaan antara mimpi biasa dengan mimpi agung. Mimpi biasa kalau tidak cepat ditulis hilang, dilupakan total. Kalau mimpi agung walaupun tidak ditulis, bertahun-tahun sesudahnya masih ingat. Karena energinya begitu besar, begitu menggembirakan. Ada firasat dan déjà vu. Firasat berarti orang yang dekat dengan orang lain pada saat yang sama, baik dalam kesadaran maupun dalam mimpi, mengalami apa yang dialami oleh orang itu. Itu firasat. Pada waktu yang sama. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya, pada waktu itu. Sedangkan déjà vu, bahasa Prancis istilahnya pernah dilihat, mimpi macam itu memang mengherankan dan mengagumkan, karena sesuatu yang terjadi pada tahun-tahun kemudian,
hadir dalam mimpi kita sekarang hari ini. Contoh, dalam mimpi Anda yang biasa, yang tidak menonjol, Anda melihat jalan, gedung, jembatan yang tidak Anda kenal. Tidak ada lambang atau perasaan istimewa. Baru 3-5 tahun sesudahnya, waktu Anda untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri, Anda melihat jalan, gedung, jembatan yang 3-5 tahun sebelumnya sudah muncul dalam mimpi Anda. Mimpi déjà vu ada, biasanya 10% kalau saya mengadakan workshop mimpi, punya mimpi itu, tapi dia boleh disebut ramalan karena pada waktu mimpi tidak tahu bahwa nanti akan mengalami itu. Terima kasih. Saya sudah lebih dari 1 jam bicara. Sekarang kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Romo Canwe atas sesi pengajarannya, telah membuka wawasan kami semua yang lebih luas lagi gitu tentang simbol-simbol mimpi, beberapa tema yang sering muncul di dalam mimpi. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sejauh ini sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk ya, sudah ada lebih dari 20 pertanyaan nih Romo Canwe. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, Romo, apakah mungkin mimpi itu bisa diatur dengan teknologi? Ada yang disebut gelang mimpi. Ini ada 2 pertanyaan yang serupa, Romo. Sejauh saya tahu, karena mimpi datang dari bawah sadar, kadang-kadang dari Tuhan sendiri, maka teknik sejauh saya tahu tidak berpengaruh. Ya, jadi tidak bisa diatur ya Romo ya sebenarnya ya, tidak berpengaruh. Tidak, karena datang spontan. Ya. Dan masih ingat datang biasanya teratur tiap 90 menit. Ya. Ya, baik Romo. Pertanyaan berikutnya ini juga ada 2 pertanyaan yang mirip. Ada yang bertanya karena di sesi sebelumnya dikatakan semua orang bermimpi ya setiap malam, Romo. Apa yang menyebabkan seorang dapat mengingat mimpinya dan tidak? Kemudian pertanyaan yang mirip juga, bagaimana caranya untuk bisa mengingat mimpi tersebut? Karena yang bersangkutan tidak mudah gitu mengingat mimpinya, jarang bisa mengingat. Ya, ada kemungkinan orang mempersiapkan diri. Berarti dia malam hari, dia waktu sebelum tidur, sudah berat memberi pesan kepada bawah sadarnya, nanti saya mau bangun waktu mimpi selesai. Dan dia sudah mempersiapkan kertas, sudah mempersiapkan potlot untuk nanti mencatat mimpi itu. Artinya bisa sedikit dipengaruhi dengan mempersiapkan diri baik-baik. Ya, baik Romo. Jadi dipersiapkan dulu ya sebelum tidur supaya diingat mimpinya. Kemudian ini beberapa pertanyaan tentang simbol-simbol mimpi ya. Yang pertama, kalau mimpi sering melakukan perjalanan naik kereta api di Eropa gitu, Romo. Ya, itu sering kali kalau kita naik sepeda motor, kereta api itu seringkali lama dari perjalanan hidup kita. Amat sering lama dari perjalanan hidup kita. Kalau misalnya kita naik sepeda motor, lantas macet di jalan, berarti kita harus memperhatikan kapan dalam hidup saya macet. Kalau pelan sekali, kapan hidup saya sulit. Kalau lancar sekali, kapan hidup saya enak sekali. Artinya itu diungkapkan dengan bagaimana jalan. Ingat, tadi saya menceritakan mimpi dari suster yang tidak punya SIM,
Tapi dalam mimpi dia naik truk di jalan yang sempit, yang terjal, berani dia luar biasa. Ya, artinya menunjukkan betapa dia dengan semangat besar melawan orang lain, berani jalan ke kanan walaupun disuruh ke kiri. Ya. Berarti ini dalam kereta api, ibarat harus melihat di mana dia masuk, di mana dia keluar di kereta api itu. Apakah dia sampai ke tujuan atau tidak sampai ke tujuan. Itu penting dalam mimpi itu. Ya, jadi diperhatikan lebih dalam elemen-elemen mimpinya ya Romo ya. Kalau ini bukan naik kendaraan tapi berlari gitu. Ada juga yang bertanya nih, berlari amat cepat sampai melayang rasanya. Apa artinya? Oh, bagus sekali malahan. Jadi kalau sampai melayang, ini seperti terbang. Saya kadang juga punya mimpi itu amat senang punya mimpi macam itu. Ya. Positif sekali. Positif sekali. Kalau dia sampai bisa melayang dalam mimpi itu. Ya, ya. Yang berikut, bagaimana kita bisa mengetahui objek mimpi ini memiliki makna atau sebenarnya objek mimpi ini hanya berasal dari memori kejadian sehari-hari, Romo? Semua objek dalam mimpi punya arti. Kita hanya tidak punya waktu untuk memperhatikan semua objek itu. Kita, artinya misalnya saya, kalau bekerja dengan mimpi, saya tentu sengaja cari dari semua objek, dari semua lambang-lambang itu, mana yang paling kuat, mana yang paling banyak energinya. Misalnya tsunami, gempa bumi, macam itu. Karena inilah yang paling cepat membawa hasilnya. Kalau kita memulai dengan lambang-lambang yang kecil, yang sedikit artinya, kita lambat sekali sampai kepada arti dari mimpi itu. Tapi semua lambang, kalau diperhatikan, sebetulnya ada arti. Bagian dari hidup saya. Semuanya. Jadi artinya memiliki arti ya. Dengan ya. Pertanyaan berikutnya, ini ada seorang yang ya. Satu hal lagi, tanya jawab ini sebetulnya sedikit salah karena dalam kalau saya berhadapan dengan orang, saya yang bertanya apakah ini, dan hanya orang yang bersangkutan yang mimpi tahu cocok atau tidaknya. Artinya ibarat saya menawarkan apakah mungkin ini, dia menjawab, ya tidak. Apakah ini mungkin lebih semacam itu? Dengan demikian kita lebih dekat sesuai dengan perasaan orang itu sendiri. Sekarang dengan tanya pada saya hanya bisa menjawab sesuai dengan pengalaman pengetahuan saya. Apakah cocok jawaban saya? Amat diragukan. Artinya tidak diketahui apakah cocok. Ya, karena tidak bisa dicek kembali. Teruskan. Ya, Romo, ini pertanyaan yang senada ini jadi terbawa gitu. Baru ditipu orang, terus mimpi buruk. Seperti uang itu uang habis. Apakah itu karena terlalu stres atau jadi kebawa mimpi atau memang ada artinya? Ya, artinya menurut saya jelas sekali dia perasaannya, kejengkelannya, ketakutannya, stresnya besar sehingga apa yang terjadi 1, 2, 3 hari sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya masih agak hidup itu muncul dalam mimpi. Ya. Artinya mimpi itu menunjukkan kamu belum mengatasi persoalan itu. Kamu masih menderita. Kamu belum beres dengan persoalan itu.
Baik, Romo. Ini kemudian ada yang mimpi sampai benar-benar menangis. Jadi mungkin sampai terbangun ini beneran menangis gitu, Romo. Ya bagus. Artinya dia harus, karena harus bertanya berdirinya, dia nangis kegembiraan, dia nangis kesedihan, dia nangis karena ayahnya meninggal. Ibarat dia sendiri tahu tangisnya. Lihat, orang yang paling gembira menangis, orang yang paling sedih menangis. Maka saya harus tanya kepada dia, ya, nangisnya warnanya apa? Lantas setelah dia tahu ini positif atau negatif, lantas kita bisa mencari kejadian, pengalaman, situasi yang positif atau negatif itu. Tapi harus memperhatikan perasaan dulu, mulai dari perasaan. Paling cepat sampai ke tujuan. Baik, Romo. Ini pertanyaan berikutnya, bermimpi orang tua meninggal padahal masih hidup. Ini mungkin tadi ada disebutkan juga ya di pembahasan simbol ya. Kalau bermimpi seperti ini, apa yang harus diperhatikan? Bagaimana menyikapinya? Tergantung dari umur dari orang itu. Tadi saya kalau salah sudah menerangkan, anak kecil mimpi orang tua mati, dengan gembira, dengan senyum lebar, cerita mami, tadi malam saya mimpi mami mati ya. Dan mami yang bodoh, maaf yang menganggap kurang ajar anak saya itu, ya. Padahal ini bagi anak itu mimpi yang hebat sekali. Artinya dia sekarang sudah bisa mengikat tali kaki, tali sepatu sendiri, tidak lagi membutuhkan mami. Lambangnya, mami meninggal, dia tidak dibutuhkan. Dia sudah kuat, sudah bisa berdiri sendiri. Itu kalau anak kecil. Kalau orang dewasa tentu berbeda sekali. Kalau orang dewasa bagaimana, Romo? Ya, ini bisa merupakan ketakutan dari orang itu. Ya, dia takut bahwa orang tua sudah sakit-sakitan, takut bahwa orang tuanya mati. Ya, ya. Tapi saya harus lagi, dalam hal ini saya harus tanya kepada orang bersangkutan bagaimana warna kematian itu, apakah positif atau negatif bagi dia. Dugaan saya lebih negatif, dugaan saya. Baik, baik. Atau bisa juga lihat, satu hal yang penting yang belum saya terangkan adalah kalau saya mimpi tentang orang lain adalah lambang dari diri saya sendiri. Tapi kalau saya lihat mimpi tentang adik saya atau ibu saya atau papa saya mimpi tentang relasi saya dengan mereka itu. Ya, misalnya adik saya muncul dalam mimpi, saya tidak mimpi tentang dia, saya tidak mimpi tentang diri saya mimpi tentang relasi antara kita berdua itu. Sehingga ada satu kemungkinan orang itu mati, berarti relasi saya dengan dia dalam bahaya mati. Itu mungkin. Hanya orang yang sendiri tahu mana yang cocok. Baik, Romo. Kalau bermimpi ini orang yang memang sudah meninggal, tetapi dilihat di dalam mimpi dan biasanya terjadinya itu menjelang peringatan kematian orang itu gitu. Apakah ini memang ada arti khusus? Jadi ini anak-anak yang memimpikan orang tuanya, tapi menjelang peringatan kematiannya sering mendapatkan mimpi seperti itu. Saya merasa ini positif, berarti orang itu kiranya punya relasi cukup positif dengan orang yang meninggal itu, sehingga dia ingat tentang hari ulang tahunnya itu. Misalnya, saya satu kali penuh keheranan,
kok mimpi ibu saya muncul dalam mimpi saya tadi malam. Dan tidak tahu kenapa. Baru saya sesudahnya, beberapa jam sesudah, saya ingat, wah, ini hari ulang tahun ibu saya. Memang dia sudah meninggal, tapi bawah sadar saya mengingatkan saya hari ini hari ulang tahun ibumu. Sadar belum tahu, bawah sadar tahu. Iya. Ya. Ya, Romo. Baik, ini ada juga yang bertanya, mimpi menerima pohon palem di kedua tangan, artinya apa? Ya lihat, di sini ibarat yang biasanya terjadi. Orang tanya hanya menurut lambang-lambang, dua palem di dua tangan. Ini harus diterjemahkan, artinya apa? Ya, tidak mula-mula tidak tahu. Yang paling menolong saya atau dia adalah bagaimana perasaannya, ya, perasaan senang atau tidak. Bagaimana perasaan itu paling menolong untuk menemukan dari lambang-lambang untuk memahami arti mimpi. Dia hanya menyebut lambang sehingga ya bisa macam-macam ya lambangnya. Saya bisa menyebut ini, dan dia akan menjawab tidak, karena dia tidak menyebut perasaannya. Baru kalau saya perasaannya, kita bisa mencari arah ke sana. Jadi perlu lebih didetailkan lagi ya Romo ya, energi yang dirasakan yang pada saat mimpi itu terbesar seperti apa ya Romo ya. Dan saya menyebut hal itu supaya juga nanti kalau mencoba memahami mimpi sendiri, jangan pertama-tama memperlihatkan lambang-lambang, pertama-tama melihat perasaan lebih-lebih kalau perasaan kuat, ya. Nanti cepat menemukan. Baik Romo, ini pertanyaan berikutnya karena panjang saya tampilkan dalam share screen. Apakah terlihat Romo? Ya. Iya. Ya. Jadi menanyakan beberapa arti mimpi. Nyetir mobil tidak pernah bisa berhenti, tapi tidak pernah tabrakan. Berenang tidak tenggelam meskipun di laut. Jalan selalu kesasar, tidak bisa kembali. Selalu bekerja padahal sudah pensiun. Kalau ini teknologi tadi sudah ditanyakan Romo, sama. Ya. Kalau nyetir mobil tidak pernah bisa berhenti ngerem, tapi tidak pernah tabrakan. Itu sama dengan nomor 4, selalu bekerja padahal sudah pensiun. Menangkap, dia tidak bisa berhenti. Dia dalam otaknya, ya, selalu terus yang sama itu. Terus yang sama. Walaupun sebetulnya sudah berhenti, selalu bekerja padahal sudah pensiun. Nyetir mobil tidak dapat bisa berhenti, ngerem, tapi tidak pernah. Tapi keuntungan dia, walaupun dia tidak bisa berhenti, untung dia tak pernah tabrakan. Ini keuntungan besar sekali. Nomor 2, kalau berenang agak pernah tenggelam meskipun sampai laut. Lagi positif sekali. Ya, artinya tidak tabrakan, tidak sampai ke laut. Tidak tenggelam. Nomor 3, kalau jalan selalu kesasar dan tidak bisa kembali. Ya, ini mimpi frustrasi yang nomor 3 itu, ya, mimpi frustrasi. Ibarat dia frustrasi karena nomor 1 dan 4 itu, ya, karena tak pernah bisa berhenti, karena bekerja walaupun sudah pensiun. Dia frustrasi karena ibarat jalan-jalan terus itu. Dugaan saya frustrasi dari sini.
Ya. Pertanyaan berikut, Romo, ini panjang juga, jadi kita tampilkan dalam slide ya. Ya. Mimpi saya dulu sudah lama ya ini ya. Awal mimpi saya lagi misa di gereja dengan berisi di atas dan saya menoleh rupanya ada burung terbang di atas langit gereja. Dan hati saya batin kok burung bisa masuk gereja dan sebentar lagi saya rasain burung itu hinggap di bawah kanan saya dan bisa bicara, Tuhan besertamu. Saya jawab dan sertamu juga seperti biasa waktu bisa. Dan burung itu sebut sekali lagi kata-kata tadi dan saya juga jawab seperti yang tadi. Apa maksud mimpi saya ini? Tidak lama kemudian saya mimpi, saya lagi di jalan tiba-tiba gempa bumi, saya pandang ke langit, teriak Yesus, dan saya lihat langit terbuka selebar 1 meteran dan saya lihat langit yang biru bersih dan sampai kiri dan kamar kanan saya lihat ada rumah yang besar dan megah sekali. Jadi belum pernah lihat rumah seperti itu di bumi ini. Yang artinya yang lambang yang pertama-tama yang saya kira penting adalah bahwa tempatnya di gereja. Ada burung terbang di atas langit. Burung yang terbang adalah bisa lama dari roh, dari spirit. Itu biasanya dalam gereja digambarkan Roh Kudus digambarkan dalam bentuk merpati. Ya. Sehingga itu dan itu lama dari Roh Kudus, dari spirit. Artinya dia harus melihat apakah ini cocok bagi dia atau tidak. Gempa bumi, tiba-tiba gempa bumi, tentu ini adalah sesuatu lama yang amat kuat, pannya energinya. Saya pandang ke langit, teriak-teriak, berarti teriak ketakutan. Yesus. Tapi lagi, saya lihat langit terbuka selebar 1 meter. Positif lagi, artinya dia tidak mati kan gempa bumi, tapi langit terbuka. Langit biru bersih. Rumah besar dan megah sekali. Saya belum pernah lihat rumah di bumi ini. Ibarat dia lihat langit terbuka. Bagian pertama di dalam gereja, gerakan dari roh. Bagian kedua, langit terbuka. Itu interpretasi saya. Dia harus lihat mana yang cocok bagi dia. Yang berikutnya. Baik, Romo. Yang berikutnya juga, ini panjang juga, Romo. Jadi kita tampilkan di sini. Ya, artinya dia pertama-tama mengatakan dia punya beberapa kali mengalami mimpi yang supernatural, tidak positif luar biasa.
Tapi satu kali, beberapa bulan yang lalu, tanggal 10 Juni, mendengar, ya, one more page and you will die. Saya sangat kaget dan merasa takut. Artinya, dia harus mencari. Saya sangat kaget dan merasa takut. Apakah dia merasa kaget dan takut karena gelap, padahal biasanya tidak gelap? Karena banyak orang di Indonesia tidur dengan lampu tetap bernyala. Sedangkan orang Barat, saya selalu tidur dengan lampu dimatikan. Sehingga mungkin mengalami kegelapan itu, itu mengakibatkan dia punya mimpi yang negatif. One more page and you will die. Ya, saya di sini hanya melihat dia takut kegelapan. Dia takut kegelapan. Ini jelas, amat sangat jelas sekali bahwa dia takut kegelapan. Kegelapan bagi dia masih penuh dengan roh hantu, setan dan macam-macam. Dugaan saya, ya, bahwa hanya dia masih takut kegelapan. Dia tidak berani jam 12 malam pergi ke kuburan, ya, karena masih takut. Oke. Baik, Romo. Terima kasih jawabannya. Ini yang berikut pertanyaan tentang arti-arti simbol. Toilet jongkok bersih dan besar-besar, hamil atau mengandung, banjir ikan mas, palu dan martir. Ya, toilet, maaf ya, tiap orang mimpi tentang toilet. Di Indonesia tentu toilet jongkok, di luar itu toilet yang lain. Seringkali toilet, ibarat ingat toilet si pencuri toilet. Toilet ibarat kita harus sudah kebelet, tapi toilet tidak ada. Itu mimpi frustrasi. Saya sudah bilang, kalau kita mimpi BAP porsi besar, itu meringankan, melegakan sekali, bahwa kita akhirnya berani melepaskan sesuatu yang sudah lama perlu dilepaskan itu. Hamil mengandung, ya positif sekali. Dan tentu hanya wanita yang hamil dan mengandung. Banjir ikan mas. Lihat, ikan mas bagi saya positif, banjir negatif. Sehingga banjir ikan mas, saya belum tahu ini positif, lebih warna positif atau lebih warna negatif. Karena banjir seringkali lambang dari emosi yang cukup besar, ya, kebanjiran. Tapi ikan mas sebetulnya positif. Sehingga saya di sini bingung. Artinya dia sendiri harus menyadari ini bagi dia lebih positif atau lebih negatif. Mengingatkan dia akan apa dalam diri dia sendiri. Dan ingat, yang paling penting tentu bagaimana perasaannya. Kalau saya tahu perasaannya, kita bisa jalan terus. Palu dan martir itu alat.
Saya tidak tahu arti khusus dari palu itu. Kecuali itu palu itu muncul dalam lambang Partai Komunis tentu. Tapi karena tidak ada perasaan, saya tidak bisa bilang. Oke. Baik, Romo. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini juga cukup panjang pertanyaannya. Saya masih penasaran. Jadi ini ada 2 mimpi, Romo. Ini mimpi yang pertama. Ya, yang saya meninggal, suatu malam. Ayo, bagus sekali mimpi itu. Artinya orang ini tentu punya relasi yang baik sekali dengan papa itu. Sayang sekali sama papa. Menjelang 40 hari, ingat sekali akan papanya. Sehingga ibarat bertanya, kira-kira bertanya dalam hatinya, apakah papa saya sudah di surga atau belum? Sekarang, mimpi memberi jawaban kepada Pak Tiang. Tapi sudah pesta besar, makan babi panggang, enak sekali, ya, mengajak dia untuk ikut makan itu. Artinya saya ingat ada satu wanita lain juga punya mimpi macam itu. Dia ikut sama ibunya sampai ke gunung itu, tapi dia tidak boleh masuk dalam rumah itu karena dia belum matang. Hanya mami yang boleh masuk. Dia belum masuk karena dia masih terlalu muda untuk masuk ke rumah itu. Ya, artinya itu hiburan besar, tak usah khawatir, tapi jauh lebih bahagia dari dirinya sendiri itu. Ya, mimpi kedua. Mimpi kedua ini, Romo. Ya, pertanyaan apa itu merupakan tanda yang pertama tentang ayah itu ya positif melulu dan amat sangat positif. Dia menuju ke hotel amat gelap. Ternyata 2 hari kemudian hotel tersebut dibakar. Tapi karena dalam mimpi tidak muncul hotel itu terbakar, maka mimpi ini bukan merupakan mimpi intuisi atau mimpi mimpi firasat. Saya merasa tidak.
Ya, mimpi yang kedua dari dua itu adalah tentu dia merasa bahwa keadilan terjadi. Tapi ini perasaan dia, tidak jangan bilang Allah campur tangan dalam hal ini. Di mana di dua tersebut orang-orang kepercayaan dia diikat dan disiksa. Itu keyakinan dari keyakinan dari orang yang mimpi itu. Artinya bukan Tuhan yang menyiksa orang itu, tapi orang yang memimpi itu dia punya keyakinan bahwa orang yang di dunia ini membuat jahat, di akhirat pasti mendapat ganjarannya yang setimpal. Itu ungkapan dari keyakinan dia, ya, bukan dari pasti di sana di akhirat sedemikian. Baik Romo, terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan berikut. Romo, saya jarang bermimpi, pernah mimpi ada banyak ikan berwarna hitam seperti ikan lele di lantai. Namun di tengah-tengah ikan lele saya menemukan ikan koi yang besar berwarna orange dan putih. Apa ya Romo maksud mimpi tersebut? Yang lihat, hampir semua pertanyaan itu hanya memberi lambang yang harus diterjemahkan. Apa arti ikan koi? Apa arti ikan lele? Susah sekali menerjemahkan kalau tidak tahu perasaannya dalam mimpi. Kalau tahu perasaannya, sudah ada, ibarat ini pegangan yang paling kuat dari mimpi adalah perasaannya. Artinya, berwarna hitam tentu tidak terlalu positif, lebih negatif. Ikan koi yang benar berwarna oranye putih, berarti ini di antara yang agak gelap, ada yang berwarna merah, oranye dan putih. Oranye adalah, ingat, warna yang paling penuh energinya. Saya tidak bisa tahu lebih banyak karena tidak ada perasaan. Baik Om. Ya, jadi sangat tergantung dari perasaan pada saat bermimpi ini seperti apa ya Romo. Ya. Ini ada dua pertanyaan. Romo, saya wanita single, setiap kali dekat dengan seorang pria yang sama ini, saya kerap mimpi sedang hamil. Ketika hubungan kami renggang, mimpi itu hilang. Namun ketika dekat lagi dengan dia, mimpi itu berulang. Pria ini memiliki hubungan romansa dengan saya. Hanya dengan orang ini saja saya kerap mimpi sedang hamil. Apa maksud mimpi ini? Salah satu arti mimpi menurut Freud adalah bahasa Inggrisnya wish fulfillment, ya, kepenuhan kerinduan. Ya, misalnya kalau seseorang waktu perang dunia di Eropa tidak ada coklat, anak kecil rindu sekali coklat, mami, papi tidak berhasil mendapat coklat, tapi dia akhirnya karena kerinduan terlalu besar, dalam mimpi dia mendapat coklat besar sekali. Di sini dugaan saya ini adalah sekurang-kurangnya bawah sadarnya merindukan itu. Bawah sadarnya merindukan bahwa relasi menjadi makin dekat, menjadi stabil, sampai nikah, sampai dia hamil. Itu wish fulfillment bagi dia. Dugaan saya, itu interpretasi. Saya bisa salah besar ya, tapi interpretasi saya itu wish fulfillment. Kerinduan dia. Mungkin tersembunyi tapi ada. Romo tapi untuk menyebutkan. Yang kedua, ini
untuk menyebutkan umur seorang dalam mimpi kita dipengaruhi pandangan pribadi. Apakah hal tersebut berpengaruh dalam penafsiran? Saya tidak memahami kenapa dia mengatakan terpengaruh oleh pandangan pribadi, karena contoh-contoh mimpi itu, orang mimpi, Bruder FIC mimpi waktu dia persis 8 tahun. Ya. Artinya dia mimpi bahwa sadar membawa persoalan waktu dia persis 8 tahun. Mimpi pertama dari Sister P itu, dia umurnya berapa? Saya lupa. Ya, 6-7 tahun. Ya. Ini bukan pandangan pribadi, itu muncul dalam mimpi, menunjukkan persis umur dia, persis pada umur berapa hal itu terjadi. Bukan dipengaruhi pandangan pribadi. Baik. Jadi memang sesuai dengan umur yang muncul itu ya, Romo ya. Ya. Ini pertanyaan tentang mimpi. Apakah mimpi ini deja vu? Jadi dipanggil papi untuk makan bersama merayakan Imlek karena tergesa-gesa HP BlackBerry-nya jatuh di sisi ranjang. Ternyata HP-nya berubah gitu menjadi tidak ada tombolnya, sekarang touchscreen gitu. Nah ini juga 9.30 papi memanggil saya lagi dan HP BlackBerry itu jatuh di sisi yang sama. HP itu juga berubah menjadi HP yang tidak ada tombol QWERTY, mirip dengan Android sekarang. Jadi ini kejadiannya sudah lama ya. Gitu. Tapi 5 tahun kemudian ya kejadian itu terjadi. Yang sekarang HP sekarang sudah tidak pakai tombol gitu, Romo. Jadi apakah ini termasuk mimpi deja vu? Barangnya masih disimpan, mimpinya sangat berwarna. Mungkin sekali ini mimpi deja vu. Artinya kalau memang di kemudian hari terjadi, artinya ingat dua syarat untuk deja vu mimpi itu. Waktu dia mimpi, dia tidak tahu, dia merasa mimpi biasa, dia tidak tahu itu mimpi deja vu, dia baru tahu itu mimpi deja vu 5 tahun sesudahnya, waktu menjadi kenyataan. Baru ingat, kok 5 tahun yang lalu saya sudah mengalami itu. Itu mimpi deja vu. Dan saya sudah bilang, 10% orang mengalami macam itu. Artinya tidak terlalu jarang. Saya juga heran. Ya. Bagaimana apa yang terjadi 5 tahun sesudahnya sekarang sudah hadir dalam otak orang. Ya. Heran. Iya. Mengagumkan. Kalau ini menjadi penemu HP yang tanpa tombol mungkin jadi bermanfaat banget ya, Romo, seperti mimpi penemu mesin jahit ya, mesin jahit Singer ya. Singer itu menjadi solusi terhadap penemuan baru gitu, Romo. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Romo Canwe. Saya ingin bertanya, saudara saya meninggal akhir bulan Oktober 2018. Saudara saya menyuruh saya menyumbangkan pakaian pusing bekas mungkin ya, pakaian bekas ke orang lain. Apakah arti mimpi itu, Romo? Apakah ini merupakan pesan dari yang meninggal? Mungkin semacam pesan, tapi bukan pesan dari dia yang sudah meninggal, tapi
orang itu yang mimpi itu, dia kiranya cukup dekat dengan orang itu dan menyadari bahwa orang itu pasti tujuannya, maksudnya bukan bahwa pakaian itu dibuang atau dipakai sendiri, tapi dipakai untuk orang lain, lebih-lebih orang miskin macam itu. Itu dugaan saya. Artinya dia menyadari, karena dekat dengan orang itu, kira-kira bagaimana maksud dia itu. Dan mudah-mudahan dia lantas berani mengikuti yang ibarat muncul di dalam pikirannya itu. Baik. Pertanyaan berikut, apakah mimpi masih bisa malu mengungkapkan tentang seks apabila individu sendiri sudah terbiasa? Ini mungkin karena simbol tadi ya, lebih memilih tampil dalam bentuk simbol ya Romo ya. Apakah masih seperti itu? Saya ya. Misalnya, masih ingat mimpi dari Bruder FVC tentang wanita jahat itu yang menjatuhkan 2 kelapa pada dia itu, ya. Itu hampir pasti, menurut Freud pasti itu laman dari payudara itu, ya, dari wanita itu yang menghancurkan. Jadi tetap tampil dalam bentuk simbol-simbol ya Romo ya. Mimpi minimum cenderung, tapi tentu saya karena saya belum pernah ketemu dengan orang yang ibarat pelak-pelakan, yang mimpi pelak-pelakan tentang seks, selalu sedikit kamuflase. Tapi kalau kawin, ini positif integrasi dengan sesuatu. Oke, Bapak, saya kira sudah jam 9 kurang. Betul Romo, tidak terasa Bapak Ibu kita jam 9 kurang 10 waktu kita sudah habis. Jadi mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi acara harus kita tutup. Terima kasih banyak Romo Canue atas pengajarannya, semua materi pengajarannya. Mungkin kita foto bersama dulu ya, bersama Romo Canue. Ini mungkin Bu Juni bisa membantu, kita ada 6 slide ya. Boleh dibantu screenshot mulai dari slide yang pertama. Boleh Bapak Ibu dinyalakan videonya. Slide 1. Tunggu bentar. Bentar ya Bapak Ibu. Slide kedua. Mohon Bapak Ibu untuk videonya. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide terakhir ke-6. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Sis Juni.
Kita ucapkan Iya. terima kasih dan aplaus secara virtual kepada Romo Canwe yang sudah begitu banyak ya mengajarkan kita malam hari ini dan begitu banyak menjawab pertanyaan luar biasa. Banyak banget pertanyaan yang dijawab meskipun tidak semuanya bisa dijawab gitu. Kita akan masuk ke acara penutup yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Erik dan selanjutnya mohon Romo Canwe berkenan untuk bisa memberikan berkat kita semua yang ada di sini. Silakan Pak Erik untuk memimpin doa penutup malam hari ini. Selamat malam Ibu Bapak semua. Semangat berasa ya sudah jam 9, jadi karena kita akhiri acara pada malam hari ini, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam sesi kedua webinar Tafsir Mimpi ini. Kami sungguh bersyukur untuk materi yang telah disampaikan oleh Romo Canwe kali ini. Semoga setelah webinar ini berakhir, kami dapat memahami mimpi kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk Romo Canwe, untuk para peserta, dan untuk semua panitia yang terlibat. Kiranya Engkau selalu menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sesi ketiga pada minggu yang akan datang. Bapa, kami mohon perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam ini, dan untuk itu kami mohon berkat-Mu melalui Romo Canwe. Semoga kita semuanya diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Canwe. Sampai ketemu hari Rabu minggu depan. Salam sehat. Betul. Terima kasih Romo Canwe. Sampai ketemu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo Canwe. Terima kasih Romo Ketemu Canwe. Rabu depan. Thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih.